Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3B hari ini akan menjelaskan mengenai vektor dalam mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan yaitu vektor dalam ruang berdimensi 2, vektor dalam ruang berdimensi 3, vektor secara geometri, vektor secara aljabar, panjang vektor, dan operasi pada vektor. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai definisi vektor. Vektor adalah besaran yang dapat diukur dan mempunyai arah. Contoh besaran yang mempunyai arah atau yang disebut vektor adalah kecepatan, gaya, dan perpindahan. Kita akan memasuki materi vektor dalam ruang berdimensi 2. Suatu vektor bidang R2 dapat ditulis dengan pasangan berurutan X, Y atau X, Y dalam kurung siku. Kita lihat pada gambar, terdapat vektor V. Koordinat V1 dan V2 dari titik ujung V disebut komponen V. Dan kita tuliskan vektor V sama dengan V1, V2. Selanjutnya, vektor dalam ruang berdimensi 3. Suatu vektor bidang R3 dapat ditulis dengan pasangan berurutan X, Y, Z atau X, Y, Z dalam kurung siku. Jika terdapat vektor P1, P2 mempunyai titik pangkal P1, X1, Y1, Z1 dan titik ujung P2, X2, Y2, Z2, maka P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Dengan kata lain, vektor P1, P2 sama dengan vektor OP2 dikurangi vektor OP1. Selanjutnya, menyatakan suatu vektor. Terlihat pada gambar 1. Misalkan vektor OA digambarkan dalam koordinat kartesius dengan A pada pangkal koordinat 0,0 dan A pada A1, A2. Maka vektor OA dapat dinyatakan sebagai vektor baris, yaitu OA sama dengan A sama dengan A1, A2. Kemudian vektor kolom, yaitu OA sama dengan A, A1, kemudian A2 ke bawah seperti kolom. Kemudian vektor basis disebut juga vektor komponen, yaitu OA sama dengan A sama dengan A1I ditambah A2J, dengan I dan J masing-masing adalah vektor basis pada arah X dan Y. Selanjutnya, pada vektor ruang berdimensi 3, kita lihat pada gambar di samping, titik P mempunyai koordinat XP, YP, ZP. Dan vektor OP dapat dinyatakan dengan vektor kolom XP, YP, ZP. Kemudian vektor barisnya ke samping XP, YP, ZP. Kemudian vektor basisnya XPI ditambah YPJ ditambah ZPK. Dengan I, J, dan K masing-masing adalah vektor basis pada arah X, Y, dan Z. Kemudian ada vektor posisi. Misalkan terdapat vektor OA dan OB masing-masing adalah vektor posisi titik A dan B terhadap O. Dan OA sama dengan A1, A2, dan A3. Kemudian OB, B1, B2, dan B3. Maka vektor posisi AB adalah OB dikurangi OA atau B dikurangi A. B1, B2, B3 dikurangi A1, A2, A3 sama dengan B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2, dan B3 dikurangi A3. Vektor secara aljabar. Operasinya sama seperti matriks penjumlahan dan pengurangan.
Sebagai contoh bisa dilihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh dari R3. Untuk R2 sama saja, namun hanya memiliki dua komponen. Sifat yang berlaku pada operasi ini adalah komutatif, asosiatif, dan distributif. Ada vektor secara aljabar, kemudian ada vektor secara geometri. Yang pertama ada metode segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Sebagai contoh bisa dilihat dari gambar. R-nya merupakan hasil resultannya. Masih dengan metode segitiga, pada gambar di samping pertamanya ada dua garis yang berbeda, yang satu ke atas dan yang satu ke arah kanan. Lalu cara mencarinya ialah dengan menghubungkan keduanya, maka didapat resultannya yaitu berbentuk sisi miring, maka dicari dengan Pitagoras. Setelah mendapatkan hasil jaraknya melalui Pitagoras, kemudian dicari arahnya dengan sudut. Kemudian ada metode jarik genjang. Metode jarik genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jarik genjang. Dapat dilihat pada gambar di samping, yang dimana R merupakan hasil resultannya. Pada gambar di samping kiri adalah dua buah garis yang telah disatukan. Agar dapat mencari resultannya, maka dibuatkan garis bantunya agar membentuk seperti jarik genjang pada gambar di sebelah kanan. Setelah terlihat seperti jarik genjang, maka resultannya ialah garis diagonal. Cara mencarinya dapat menggunakan rumus pada gambar yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Meliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pada vektor. Penjumlahan. Secara umum, jika vektor C adalah jumlah dari vektor A dengan vektor B, maka vektor C ditulis vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Sifat-sifat penjumlahan vektor. 1. Sifat komutatif, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu vektor A ditambah vektor B ditambahkan dengan C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C. 3. Unsur identitas atau unsur satuan, yaitu vektor 0. Vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A ditambah vektor 0. 4. Lawan vektor atau inverse, yaitu vektor A ditambah min vektor A sama dengan vektor 0. Secara aljabar, penjumlahan vektor di bidang, yaitu misal vektor A sama dengan XA, YA, dan vektor B sama dengan XB, YB, sehingga vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Maka vektor C ditentukan oleh vektor C sama dengan XA, YA ditambah XB, YB, sama dengan XA ditambah XB, YA ditambah YB. Penjumlahan vektor di ruang. Misal, vektor A sama dengan XA, YA, ZA, dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB. Sehingga vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Maka vektor C ditentukan oleh vektor C sama dengan XA, YA, ZA ditambah XB, YB, ZB, sama dengan XA ditambah XB, YA ditambah YB, ZA ditambah ZB. Pengurangan. Jika vektor D adalah jumlah dari vektor A dengan lawan dari vektor B, maka vektor D ditulis dengan
vektor D sama dengan vektor A ditambah min vektor B sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Pengurangan vektor di bidang. Misal, vektor A sama dengan XAYA dan vektor B sama dengan XBYB. Sehingga vektor D sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Maka vektor D ditentukan oleh vektor D sama dengan XAYA min XBYB sama dengan XA dikurangi XB, YA dikurangi YB. Pengurangan vektor di ruang. Misal, vektor A sama dengan XA, YA, ZA. Dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB. Sehingga vektor D sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Maka vektor D ditentukan oleh vektor D sama dengan XA, YA, ZA dikurangi XB, YB, ZB sama dengan XA dikurangi XB, YA dikurangi YB, ZA dikurangi ZB. Perkalian vektor A dengan bilangan real K ditentukan K vektor A, yaitu suatu vektor yang panjangnya K kali vektor A. Kemudian searah jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah jika K lebih kecil dari 0. Jika vektor A dan vektor B segaris atau sejajar, maka berlaku hubungan vektor B sama dengan K dikali vektor A. Jika vektor A dan vektor B tidak segaris atau sejajar, maka berlaku hubungan K dikali vektor A sama dengan 1 dikali vektor B jika dan hanya jika K sama dengan 0 dan 1 sama dengan 0. Perkalian vektor di bidang. Jika vektor A sama dengan X, A, Y, A dan K adalah suatu skalar, maka vektor C sama dengan K dikali vektor A ditentukan oleh vektor C sama dengan M dikalikan dengan X, A, Y, A sama dengan M, X, A, M, Y, A. Perkalian vektor di ruang. Jika vektor A sama dengan X, A, Y, A, Z, A dan K adalah suatu skalar, maka vektor C sama dengan K dikali vektor A ditentukan oleh C sama dengan M dikalikan dengan X, A, Y, A, Z, A sama dengan M, X, A, M, Y, A, M, Z, A. Perkalian skalar secara geometris. Secara geometris, perkalian skalar antara dua vektor adalah hasil kali antara besar vektor pertama dengan proyeksi vektor kedua. Secara matematis, perkalian skalar antara dua vektor dapat ditentukan dengan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Perkalian skalar secara aljabar. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Perkenalkan, nama saya Citra Loka Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Yang pertama yaitu di sini ada panjang vektor pada R2 atau pada bidang. Nah, perhatikan gambar satu tersebut. Di situ ada sebuah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita bisa menarik garis dari titik O ke A. Itu adalah titiknya A1, A2. Nah, garis yang kita tarik itu adalah sebagai panjang vektor A. Ini. Nah, kemudian pada gambar 1, jika panjang vektor OA sama dengan panjang vektor A itu sama dengan A1, A2 sesuai dengan tadi ya titiknya. Nah, maka besar atau panjang vektor OA itu sama dengan mutlak panjang vektor OA sama dengan mutlak panjang vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, di sini contohnya yaitu tentukan besar vektor A jika vektor A itu diketahui titiknya 3 sama negatif 4. 3 itu sebagai A1 dan negatif 4 sebagai A2. Kemudian kita akan selesaikan. Besar vektor A sama dengan panjang mutlak dari panjang vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. A1 kuadrat yaitu nilainya 3 dikuadratkan yaitu 9 ditambah nilai dari A2 kuadrat yaitu negatif 4 dikuadratkan yaitu 16,
maka sama dengan akar dari 9 ditambah 16 yaitu akar 25. Akar 25 adalah 5, maka panjang dari vektor A itu adalah 5. Nah, selanjutnya yaitu panjang vektor R3 atau pada ruang. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Biasanya sumbu X ini bisa dikenal sebagai I, dan Y ini adalah J, dan Z adalah K. Nah, kemudian sama seperti tadi di vektor R2, kita bisa menarik garis dari titik O ke A. Itu sebagai panjang dari vektor R. Nah, pada gambar di samping, titik A berada dalam ruang kartesius. Jika menyatakan vektor posisi titik A terhadap titik O, maka dalam vektor satuan, vektor R dapat dinyatakan. Nah, di sini itu ada panjang vektor Rx atau X, panjang vektor Ry atau Y, panjang vektor Rz atau Z. Itu sama aja, Rx sama dengan Xi, Ry sama dengan Yj, Rz sama dengan Zk. Nah, untuk besar vektor R dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, di sini ada sebuah titik yang telah diketahui yaitu A, di mana titik A itu adalah X1, Y1, dan Z1, dan titik B-nya adalah X2, Y2, atau Z2. Maka vektor AB adalah di sini U. Sama dengan panjang vektor AB sama dengan B dikurangi A. Kita tinggal masukkan B yaitu X2, Y2, dan Z2 dikurangi A, yaitu X1, Y1, dan Z1. Di sini sama saja ya, menggunakan huruf besar dan kecil. Nah, kemudian untuk panjang vektor AB-nya sendiri atau V, ini sebenarnya V mutlak dari V sama dengan mutlak dari panjang vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, dikurangi Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Nah, di sini ada rumus lagi yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat ditambah 2 dikali mutlak A dikali mutlak B cos alpha. Kemudian untuk A dikurangi B yaitu akar dari mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat dikurangi 2 dikali mutlak A dikali mutlak B cos alpha. Jadi kita itu gunakan rumus ini ketika pada gambar vektornya itu membentuk sebuah sudut, maka kita bisa menggunakan cos alpha ini. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal di mana diketahui A itu adalah 4I negatif 5J ditambah positif 3K. Yang B adalah 2I positif 2J negatif 4K. Nah, kita disuruh menentukan A dikurangi B. Nah, caranya yaitu kita mencari resultan pengurangan dari vektor A dan B. Nah, di sini R sama dengan A dikurangi B. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja nilai yang sudah ada ini, yaitu A 4I negatif 5J ditambah 3K dikurangi 2I ditambah 2J negatif 4K. Nah, kemudian kita kumpulkan sesuai dengan variabel yang sama. I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Di sini 4I dikurangi 2I atau 4 dikurangi 2I ditambah negatif 5 negatif 2, karena di sini negatif dikali positif 2 yaitu negatif 2 sebagai J, dan ditambah 3 karena di sininya negatif maka negatif dikali negatif positif, jadi 3 ditambah 4. Nah, kemudian sama dengan 4 min 2 sama dengan 2I, negatif 5 min 2 sama dengan negatif 7J, kemudian ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7K. Nah, jadi hasil resultan pengurangan A dikurangi B yaitu R sama dengan 2I negatif 7J positif 7K. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.